Kasus kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Badung, khususnya di kawasan Kuta Utara yang dikenal sebagai pusat pariwisata Bali, meningkat selama tahun 2024. Laporan kasus penganiayaan dan pengeroyokan naik hingga mencapai puluhan kejadian. Kapolres Badung AKBP Teguh Priyono, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember tahun 2024 mengungkapkan sejumlah kasus terjadi dengan tren cukup mengkhawatirkan. Di sisi lain menunjukkan perkembangan positif dalam hal pengungkapan tindak pidana kejahatan. Selama tahun 2024, Polres Badung mencatat 68 kasus penganiayaan dan 26 kasus pengeroyokan. Sebagian besar kasus tersebut terjadi di wilayah Kuta Utara dan melibatkan wisatawan, sehingga mesti mendapat perhatian lebih dari polisi. Kuta Utara, yang terkenal sebagai daerah tujuan wisata, menjadi hotspot bagi banyak tindak kekerasan yang melibatkan pengunjung dan warga lokal. Meskipun jumlah kasus penganiayaan dan pengeroyokan cukup tinggi, polisi berhasil menunjukkan upaya yang lebih baik dalam pengungkapan kasus dibanding tahun sebelumnya tahun 2023. Menurut Teguh, Polres Badung berhasil mengungkap 306 kasus kejahatan sepanjang tahun 2024 yang meningkat sebesar 3,7% atau 11 kasus lebih banyak dibanding tahun 2023. Saat itu sebanyak 295 kasus berhasil diungkap polisi. Lebih lanjut Teguh menyebutkan secara keseluruhan, jumlah tindak kejahatan di Badung mengalami kenaikan signifikan. Tahun 2024 tercatat sebanyak 481 kasus kejahatan atau meningkat 9,3% meningkat dibanding tahun 2023 yang tercatat 440 kasus. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan frekuensi tindak kriminal, terutama di wilayah-wilayah yang padat wisatawan seperti Kuta dan Seminyak. Kasus-kasus yang berhasil diungkap oleh Polres Badung meliputi berbagai jenis kejahatan mulai dari pencurian dengan pemberatan atau curat, kekerasan seksual, hingga premanisme. Rinciannya pencurian dengan pemberatan sebanyak 31 kasus, kekerasan seksual 4 kasus, pencurian dengan kekerasan 4 kasus, premanisme 2 kasus, pencurian sepeda motor atau curanmor 18 kasus, penganiayaan 68 kasus, pengeroyokan 26 kasus, pencurian dengan kekerasan atau kusa 52 kasus, minyak dan gas atau migas ada 3 kasus, dan korupsi 1 kasus. Dari pengungkapan kasus-kasus tersebut, Polres Badung menangkap 299 tersangka, yang terdiri atas 267 laki-laki dan 32 perempuan. Di antara para tersangka, 26 orang diantaranya warga negara asing, sedangkan 273 lainnya warga negara Indonesia. Dari 299 tersangka, sebanyak 144 orang telah dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut, sedangkan 155 orang lainnya masih dalam proses penyidikan. Secara keseluruhan, jumlah kasus yang berhasil diselesaikan atau crime clearance tahun 2024 meningkat 3,7% atau 11 kasus. Untuk tahun 2023 diungkap sebanyak 295 kasus, sedangkan tahun 2024 sebanyak 306 kasus. Teguh menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berupaya memperketat pengawasan dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik masyarakat, pemerintah daerah, maupun instansi terkait lain. Dengan meningkatnya jumlah kasus kejahatan, kehadiran polisi akan diperkuat di wilayah-wilayah yang berpotensi rawan kriminalitas, terutama di kawasan pariwisata. Salah satu langkah strategis yang dia terapkan yakni memperbanyak patroli di kawasan wisata dan tempat-tempat yang sering dijadikan target kejahatan. Pemanfaatan teknologi seperti sistem CCTV dan aplikasi pelaporan kejahatan juga akan diperluas untuk memudahkan masyarakat dalam memberi informasi mengenai potensi tindak kejahatan. Di tahun 2024, 481 kasus ini mengalami kenaikan sebanyak 40 kasus atau 9,3%. Untuk crime clearance mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebanyak 295 kasus menjadi 306 kasus, sehingga kalau di persentase ini 3,7%. Kemudian untuk pengungkapan dari jajaran Sat Narkoba, ini crime total sebanyak 103 kasus, crime clearance atau penyelesaiannya sebanyak 113 kasus. Ini
merupakan ada tunggakan dari tahun sebelumnya, ini bisa kita selesaikan juga. Kemudian total jumlah tersangka ini 128 orang, terdiri dari 122 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Sebagai pengedar ada 67 orang dan pengguna 61 orang. Semuanya adalah warga negara Indonesia. Kemudian barang bukti yang berhasil kita amankan atau kita sita, yang pertama sabu-sabu sebanyak 1.624 gram itu. Kemudian yang kedua ganja 497 gram itu, ekstasi 1.963 butir, kokain 0,96 gram itu, pil koplo sebanyak 3.159 butir. Kemudian sebagai catatan bahwa sebagian besar barang bukti dan tersangka sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Wiatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.